Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Firdaus Duruk dengan NIM 2107421014 dari kelas TMJ 2. Nah, di sini saya akan melakukan instalasi Mikrotik di VirtualBox, lalu konfigurasi user dan konfigurasi IP statik. Nah, untuk menginstalnya, pertama klik New, kasih nama. Di sini saya namanya Mikrotik 1. Ini other unknown, biarin aja. Lalu next. Ini 128. Next. Ini 2 GB juga udah cukup. Lalu create. Nah, lalu settings di sini untuk storage, masukkan ISO Mikrotik yang sudah Anda siapkan. Nah, lalu untuk network biasanya yang pertama menggunakan bridge jika ingin menginstal OS yang lain. Nah, lalu di start, tunggu. Nah, untuk menginstal tekan A untuk all, lalu I untuk install. Ini keep all configuration and Y. Nah, setelah diinstal jangan lupa di remove disknya. Nah, lalu klik enter. Nah, di sini ke Winbox, refresh saja. Nah, sudah muncul Mikrotik yang baru diinstal. Lalu klik connect. Nah, di sini untuk membuat user ada dalam sistem users. Nah, tadi udah ada default usernya admin. Di sini kita coba bikin namenya TMJ1 misalkan, lalu passwordnya TMJ 2022. Lalu di confirm passwordnya. Nah, lalu klik di sini ada grupnya, dia bisa full config atau cuma read atau cuma write doang. Nah, di sini kita coba tes di read. Jadi nanti untuk user TMJ1 dia nggak bisa konfigurasi Mikrotiknya. Nah, klik apply. Oke. Nah, ini coba disconnect menggunakan user TMJ1, passwordnya tadi TMJ 2022. Nah, connect. Nah, di sini bisa dilihat dia nggak bisa nambah atau menghapus IP dan lain-lain. Nah, maka dari itu untuk mengkonfigurasi IP diperlukan user admin. Nah, biasanya password defaultnya dihilangkan. Nah, lalu klik connect. Ya baik, lalu untuk mengkonfigurasi IP address di sini saya sudah menyiapkan OS client dan VirtualBox-nya, inbox-nya. Lalu di sini tambah misalkan address-nya 21 pakai /24 20-nya di ether 1, nanti akan ke bridge, DNS-nya 8844. Oke. So, di sini untuk IP-nya sini coba kan tadi gateway 21, nah ini 25. Oke. Udah coba tes ping ke gateway-nya. Nah, ini udah connect ke routernya. Jadi baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Prasetyo dengan NIM 2107421012 dari kelas TMJ 2.
Di sini saya akan melakukan konfigurasi firewall pada MikroTik melalui VirtualBox. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu firewall. Firewall adalah sistem keamanan pada jaringan komputer yang bertugas untuk melindungi komputer dari serangan virus, malware, dan jenis serangan lainnya yang dapat berpotensi untuk membahayakan komputer kita. Firewall sendiri memiliki tugas utama untuk memantau dan mengontrol seluruh akses yang masuk dan keluar lewat koneksi jaringan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, ia juga memiliki peranan untuk menjaga keamanan jaringan internet yang terhubung. Dan pada MikroTik sendiri memiliki 8 fitur firewall yang bisa kita lihat pada menu IP firewall, yaitu filter rules, NAT, mangle, row, service ports, connections, address list, dan yang terakhir layer 7 protocols. Untuk mendemonstrasikan konfigurasi firewall pada MikroTik, di sini saya akan menggunakan fitur filter rules, NAT, dan layer 7 protokol. Baik, langsung saja masuk ke proses konfigurasinya. Yang saya ingin demonstrasikan pertama kali di sini ialah konfigurasi firewall menggunakan filter rules. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari filter rules. Filter rules merupakan fitur pada firewall MikroTik yang bertugas sebagai penentuan tindakan atau action terhadap trafik paket data dan menangani paket data yang ditunjukkan pada salah satu interface router. Untuk konfigurasinya, pertama bisa klik simbol di sini, simbol plus. Dan di sini yang saya ingin lakukan ialah saya ingin hanya IP tertentu saja yang bisa akses ke internet. IP dari klien tertentu saja. Dan perangkat atau klien yang memiliki IP selain dari yang ditentukan tidak akan bisa mengakses ke internet. Sebelumnya akan saya tunjukkan bahwa klien yang ada apakah sudah bisa mengakses internet atau belum. Di sini pada klien 1 akan saya cek klien 1 bisa untuk mengakses ke internetnya, dan untuk klien 2-nya klien 2 juga bisa. Baik, sekarang kembali ke filter rules ini. Di sini saya ingin membuat hanya klien pertama saja yang bisa untuk mengakses internet, dan klien 2-nya itu nanti tidak bisa untuk mengakses ke internet. Jadi di sini pada rule pertama yang akan saya buat, source address-nya akan saya masukkan dengan IP pada klien pertama, yaitu 192.168.56.105. Dan selanjutnya masuk ke tab action, dan exit-nya ini pilih accept, lalu oke. Lalu selanjutnya buat rule kedua, yaitu sebenarnya ini sama dengan rule pertama tadi, hanya pada actionnya saja yang berbeda. Pada tab general, chainnya juga menggunakan forward, dan source address-nya diisi oleh IP yang tidak diperbolehkan untuk mengakses internet. Karena di sini kan saya ingin agar klien 2-nya itu tidak bisa untuk mengakses internet, maka saya akan memasukkan IP dari klien kedua. IP dari klien kedua yaitu 168.14.8. Dan pada tab action-nya di sini pilih drop. Lalu oke. Dengan konfigurasi tersebut, router akan mengizinkan IP address untuk mengakses internet, kecuali dengan yang di blok tadi pada rule kedua.
Dan untuk mengecek apakah rule firewall yang dibuat tadi berfungsi dengan baik, di sini pada PC klien pertama saya akan mencoba untuk akses ke internet. Saya akan mencoba melalui browser. Nah, di sini dapat dilihat kalau klien pertama ini bisa untuk mengakses internet. Lalu pada klien 2-nya, pada klien 2 terjadi request timeout. Dan jika dicek melalui browser seharusnya juga tidak bisa. Misal buka facebook.com. Nah, di sini juga tidak bisa. Nah, jika sudah seperti ini berarti menandakan bahwa konfigurasi yang filter rules yang dilakukan tadi itu berhasil. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan konfigurasi dari NAT. Ini akan saya close dulu. Dan ini mungkin akan saya disable karena konfigurasinya sudah berhasil. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan konfigurasi dari NAT. NAT atau Network Address Translation berguna untuk melakukan pengubahan terhadap sumber maupun tujuan dari alamat IP address. Jadi NAT ini akan mengubah paket data yang berasal dari komputer user seolah-olah itu berasal dari router tersebut. Dan pada konfigurasi NAT kali ini itu saya ingin membatasi waktu penggunaan internet pada klien. Saya ingin agar klien hanya bisa menggunakan internet di waktu tertentu saja. Dan jika sudah berada di luar waktu yang ditentukan, maka klien tersebut tidak akan bisa mengakses internet. Ini mungkin akan saya disable terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu pada tab NAT, klik tanda plus, lalu pada C-nya itu pilih source NAT, dan source address-nya diisi dengan IP address yang ingin dibatasi akses internetnya. Di sini saya ingin membatasi untuk IP dari klien 2 saja, di mana IP-nya ialah tadi itu 192.168.14.8. Dan output internet interface-nya menggunakan Ether 1 karena di sini Ether 1 saya merupakan interface yang menjadi sumber internet. Lalu selanjutnya pindah ke tab extra, masuk ke bagian time. Dan di sini diisi rentang waktu kapan si klien itu bisa mengakses internet. Mungkin sebagai contoh di sini saya akan di sini jamnya 11.19. Saya akan membatasi klien hanya bisa mengakses internet selama 1 menit saja. Di hari Sabtu. Ini waktunya 1 menit. Oh, berarti akan sampai 11.21. Dan pada tab actionnya pilih masquerade. Lalu oke. Untuk melihat hasilnya saya akan mencoba untuk akses internet di klien 2. Nah, saat ini masih bisa karena masih 11.20. Saya membatasi sampai 11.21. Sini akan saya tunggu mungkin beberapa detik lagi.
Nah, di sini sudah 11.21. Jika kita coba lagi untuk akses internet, akan request timeout. Ini menandakan bahwa karena sudah berada di luar waktu yang ditentukan, jadi kita tidak bisa untuk mengakses internet. Lalu pada bagian NAT-nya sendiri itu akan berubah menjadi merah seperti ini dengan keterangan inactive time, yang menandakan bahwa itu waktu saat ini bukan waktu aktif dari fitur NAT untuk berjalan. Karena konfigurasinya sudah berhasil, akan saya disable kembali dan ini akan saya aktifkan lagi. Lalu yang terakhir itu saya akan menunjukkan konfigurasi firewall menggunakan fitur Layer 7 Protocols. Layer 7 Protocols sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk metode pencarian pola terhadap paket data yang melewati jalur ICMP, TCP, dan UDP, atau istilah lainnya itu regex pattern. Biasanya digunakan untuk melakukan blocking terhadap situs web dengan SSL-nya itu HTTPS. Dan dengan fitur layer 7 ini saya akan menunjukkan cara untuk memblok suatu website. Dan website yang ingin saya targetkan ialah video.com. Di sini saya hanya ingin klien satu saja yang tidak bisa akses video.com. Baik, langsung saja ke langkah pertamanya. Di sini saya akan membuat rule blockingnya. Pertama, pada tab layer 7 protokol, klik tanda plus di sini, dan namanya ini diisi bebas. Saya akan mengisinya dengan video.com. Lalu isi regular expression-nya. Expression ini berarti bahwa layer 7 protokol akan menargetkan semua situs yang mengandung kata video.com pada URL-nya. Jadi akan ditargetkan, setelah itu action-nya itu akan kita buat pada tab filter rules. Di sini saya akan membuat rule baru dengan chain-nya itu forward, dan source address-nya akan saya isi dengan IP address dari client 1, yaitu 192.168.105. Protokolnya menggunakan TCP dan output interface-nya dipilih interface sumber internetnya. Lalu pada tab advance, pada layer 7 protokolnya diisi dengan rule yang tadi sudah dibuat. Dan pada tab action-nya pilih drop. Lalu oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengecek pada client 2 terlebih dahulu, karena di sini saya tidak melakukan blocking apa-apa. Di sini pada client 2 saya akan membuka website video.com. Nah, di sini berhasil dibuka. Dan kita di sini bisa, dan pada klien satunya akan saya coba. Di sini akan saya close. Di sini klien 1 akan saya coba untuk mengakses video.com. Kalau sudah lama seperti ini berarti tidak bisa dibuka. Baik, karena pada klien satunya tidak bisa dibuka,
Ini berarti menandakan bahwa konfigurasi tadi berhasil. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai firewall pada Mikrotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rala Fajri dengan NIM 2107421013. Di sini saya akan menjelaskan tentang QoS atau Quality of Service. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu QoS. QoS adalah metode untuk menjaga kualitas layanan tetap pada batas maksimal yang minimal yang ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke menu queues. Di sini terdapat beberapa pilihan dari queue list, yaitu ada simple queue, interface queue, queue tree, dan queue types. Selanjutnya kita akan menambahkan dari ke queue list, yaitu membuat jaringan queue pertama. Untuk selanjutnya kita akan mencari elemen IP address-nya, yaitu di pilihan IP, kemudian di DHCP server, dan di sana akan terlihat alamat dari IP yang kita gunakan. Kemudian di alamat IP tersebut kita masukkan ke dalam kolom target, yaitu 172.16.10 dan .114. Kemudian mengganti nama dari queue menjadi limit queue. Selanjutnya kita akan menguji jaringan yang telah kita masukkan tadi di Linux, yaitu dengan mengetikkan speed test. Di sini kita akan memulai pengaturan jaringan untuk kualitas unduh dan unggah. Yang pertama itu kecepatan unduh. Di sini terlihat jaringan unduh yang stabil, dan kemudian ada jaringan unggah. Yang jaringan unduh stabil juga. Kemudian berikut kecepatan dari jaringan unduh dan unggah. Dengan kecepatan unduh 22,42 Mbps dan unggah 9,79 Mbps. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan maksimal limit dari target tadi, yaitu maksimalnya 5 mega. Dan target downloadnya 5 mega. Kemudian kembali ke tabel queue list tadi. Ini merupakan hasil dari target IP tadi, yaitu dengan namanya limit QoS dengan alamat IP tadi, dengan upload maksimal limitnya 5 mega dan download maksimalnya 5 mega. Selanjutnya menambah target IP di kolom targetnya, yaitu 172.16.2.114.
4. Kemudian menambahkan satu lagi, yaitu dengan target IP-nya yaitu 192.168.1.5. Kemudian di apply dan oke. Kemudian masuk ke Linux lagi untuk tes jaringan yang IP target yang kita masukkan tadi di speedy test seperti sebelumnya. Di sini kita mulai untuk melihat tes jaringan yang kita masukkan tadi. Yang pertama itu ada kecepatan unduhnya, yaitu dari bandingan jaringan sebelumnya, yaitu kecepatannya turun. Kemudian melihat kecepatan unggahnya sama, yaitu turun juga. Di sini kita lihat kecepatan unduhnya itu 3,9 Mbps dan kecepatan unggah 3,66 Mbps. Dari percobaan ini kita tahu yaitu manfaat dari QoS yaitu memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. Yang kedua itu memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi sensitif terhadap delay seperti voice and video. Kemudian yang terakhir merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran trafik di jaringan. Sekian praktik dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Robi Akbar Abdullah dengan NIM 2107421004 dari kelas TMJ 2. Di sini saya akan melakukan konfigurasi DHCP dan juga proxy. Nah, yang pertama kita bisa membuka VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal dua buah sistem operasi. Untuk yang pertama ada router OS Mikrotik. Saya membuat dua adapter. Adapter yang pertama bridge, yang kedua internal network. Kemudian untuk sistem operasi satunya yaitu Linux Mint sebagai kliennya. Sini saya membuat adapter yaitu internal network. Langsung saja kita ke Winbox. Nah, di sini saya akan melakukan DHCP terlebih dahulu. Apa itu DHCP? DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang digunakan untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Nah, di sini kita bisa klik IP, kemudian DHCP client. Nah, DHCP client itu adalah sebuah perangkat yang mengoperasikan perangkat lunak DHCP client sehingga bisa tersinkronisasi dengan DHCP server untuk dapat menerima alamat IP, DNS, dan juga default gateway secara otomatis. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja. Kemudian kita pilih Ether 1 yang mana ini terhubung ke internet. Kemudian kita klik apply, lalu OK. Nah, pastikan dia sudah mendapatkan IP. Kita juga bisa melakukan uji coba melalui terminal dan melakukan ping ke Google. Nah, di sini dia sudah terhubung ke internet. Oke, kemudian kita lanjut membuat IP dengan menambahkan IP address yang baru. Dan klik tanda plus. Kemudian misalnya kita menambahkan IP 172.16.10.1/28 dan interface-nya itu Ether 2. Kemudian kita klik apply lalu OK.
Nah, setelah itu kita membuat DHCP servernya. Kita klik IP, DHCP server. Nah, apa sih DHCP server itu? DHCP server adalah sebuah perangkat yang menyediakan alamat IP, DNS, dan juga default gateway, serta berbagai informasi TCP/IP yang lain untuk komputer klien yang memintanya. Nah, di sini kita bisa klik DHCP setup, kemudian interface-nya kita pilih Ether 2, kemudian ini next saja. DHCP server sudah berhasil dibuat. Kemudian kita ke IP lagi, kemudian firewall. Di sini kita pilih NAT, bisa kita tambahkan ke bagian general. Untuk chain-nya itu SRC NAT, kemudian out interface-nya yaitu Ether 1 yang terhubung ke internet. Kemudian kita ke menu action, kita isi must weared, kemudian kita klik apply lalu OK. Nah, setelah itu kita coba ke kliennya yaitu Linux Mint. Buka terminal, kita cek IP-nya, ifconfig. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP yaitu 172.16.10.14. Nah, coba kita cek apakah dia sudah terhubung ke internet dengan melakukannya ping ke Google. Nah, di sini berarti dia sudah mendapatkan internet. Kemudian kita kembali ke Winbox-nya. Di sini kita selanjutnya akan membuat proxy. Apa itu proxy? Proxy adalah pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Nah, di sini kita bisa klik IP, kemudian ke web proxy. Di sini kita enable untuk mengaktifkan fungsi proxy tersebut. Kemudian portnya 8080 yang mana port dari proxy, atau bisa juga menggunakan 3128. Kemudian untuk cache administratornya bisa kita menggunakan email kita sendiri, misalnya email saya Robi Akbar Abdullah tik21@mahasiswa.pnj.ac.id. Nah, untuk max cache-nya kita sesuai saja default. Kemudian di sini ada cache on disk, yang mana kalau kita centang dia akan tersimpan di hard disk. Jika kalau tidak kita centang akan tersimpan di RAM. Kemudian kita klik apply, lalu OK. Kemudian kita ke menu IP lagi, kemudian firewall, bagian NAT. Sini kita tambahkan lagi ke bagian general, tapi untuk chain-nya ini kita ubah menjadi DST NAT. Kemudian protokolnya kita isi TCP. Untuk selanjutnya kita isi DST port yaitu 80 yang merupakan port dari HTTP. Kemudian kita ke menu action, kita isi redirect. Untuk portnya itu 8080 ke port proxy. Kemudian kita klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita ke IP lagi, kemudian ke web proxy. Di bagian general ini kita klik akses, kita klik tanda plus. Untuk DST hostnya, misalnya kita ingin memblok sebuah web yang mana merupakan salah satu dari fungsi proxy, yaitu melakukan filtering. Misalnya kita ingin memblok website Linux. Nah, untuk actionnya kita isi deny, lalu kita klik apply, lalu OK. Nah, untuk melakukan uji cobanya kita bisa lakukan pada klien. Kita buka browser, kita ketikkan website yang sudah kita blok tadi, linux.or.id. Nah, ketika dibuka dia akan menampilkan error forbidden, access deny. Di sini juga tercantum cache administrator yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, misalnya kita membuka situs lain, misalnya Mikrotik. Nah, dia akan berhasil karena yang kita blok hanya situs dari linux.or.id. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofan Darmukti dengan NIM 21074-21009. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi routing.
Sebelum masuk ke konfigurasi, kita harus mengetahui dulu apa itu routing. Jadi, routing adalah proses membawa paket dari satu noda asal ke noda tujuan melalui satu atau beberapa noda lainnya. Routing ini dilakukan oleh router. Tujuan dari routing adalah untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, sehingga keduanya dapat saling berkomunikasi. Untuk routing terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah static routing. Static routing, administrator harus memasukkan rute ke tabel routing secara manual untuk setiap router. Konfigurasi harus diupdate secara manual setiap terjadi perubahan topologi. Yang kedua adalah default routing. Default routing sebenarnya termasuk ke dalam static routing. Biasanya digunakan untuk routing ke internet. Yang ketiga ada dynamic routing. Berbeda dengan static routing, dynamic routing menggunakan protokol routing untuk membuat tabel routing secara dinamis. Ketika ada perubahan topologi, tabel routing akan ikut berubah secara otomatis. Baik, jadi itu adalah pengertian tujuan dan jenis-jenis routing. Selanjutnya untuk konfigurasi. Di sini ada topologinya, yaitu 2 buah mikrotik dan 2 buah PC. Di sini masing-masingnya punya segmen yang berbeda. Yang ini 10.1, yang ini 30.1, dan ini 20.1. Pertama-tama kalau kita coba ping dari PC1 ke PC2, maka dia tidak akan bisa. Oleh karena itu kita perlu melakukan routing. Yang pertama adalah saya akan melakukan routing statis. Untuk melakukan routing statis, caranya masuk ke IP, kemudian routes, kemudian ditambahkan. Yang kita tambahkan adalah kalau di router 1, yang ini kita tambahkan IP ini dengan gateway-nya ini. Kita coba IP-nya 20.0/24, kemudian gateway-nya adalah 30.2. Kalau sudah oke, kita pindah ke router mikrotik Jerry. Di sini ke IP root. Nah, kemudian di sini ditambahkan IP ini dengan gateway-nya ini. Address 92 10.0 dengan gateway 30.1. Sudah. Kita coba ping lagi. Sebelumnya ini PC dan mikrotik sudah diberi IP sesuai yang tertera di sini. Sekarang PC1 sudah terhubung ke PC2. Selanjutnya untuk routing dinamik kita hapus dulu routing statiknya. Kita coba lagi ya. Untuk routing RIP caranya adalah masuk ke routing kemudian RIP. Di sini di interface ini kita tambahkan kalau di mikrotik Tom yang ini Ether 2, interface-nya Ether 2. Oke. Kemudian untuk networknya kita tambahkan yang network ini dan yang ini 30 dan 10. Press 30.0, kemudian yang ini. Untuk mikrotik yang satunya sama, masuk ke routing RIP, interface-nya ditambahkan yang ini
Ether 2. Oke, kemudian networknya ditambahkan yang nih, yang 20 dan 30. Jika sudah, kita coba tes ping lagi. Di sini masih belum terhubung. Kita coba lagi. Ya, sekarang sudah terhubung. PC1 bisa ping ke PC2. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu routing OSPF. Kita hapus dulu routing RIP. Kita coba lagi ping dari PC1 ke PC2, terputus. Caranya adalah masuk ke routing kemudian OSPF. Di sini untuk melakukan routing OSPF kita akan tambahkan semua network yang ada. Jadi di router 1 kita tambahkan 10.10, 30.0 dan 20.0. Begitu pula di router kedua. Di sini tadi routing OSPF kemudian network kita tambah 10.0, 20.0 dan 30.0. Begitu pula di router yang kedua, network kita tambah 'Oke, kalau dua-duanya sudah ditambahkan, maka nanti akan terbuat di IP routes yang namanya adalah DAO. Kita coba dulu ping. Ya, sekarang keduanya sudah terhubung dan DAO sudah ada. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Solete dengan NIM 21074210018. Di sini saya menjelaskan pengkonfigurasian ACL pada mikrotik. Sebelum masuk ke pengkonfigurasiannya, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu sistem operasi yang saya gunakan. Yang pertama ada mikrotik router OS. Di sini saya menggunakan dua network adapter. Yang pertama ada bridge adapter dan yang kedua ada internal network adapter. Lalu yang kedua ada Windows 7 yang saya gunakan sebagai klien. Pada Windows 7 ini saya menggunakan hanya satu network adapter, yaitu internal network adapter. Dua sistem operasi ini telah saya nyalakan dan yang mikrotik router OS ini telah saya koneksikan dengan Winbox. Sebelum mulai pengkonfigurasiannya, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu ACL. ACL atau Access Control List merupakan seperangkat aturan yang mengawasi lalu lintas pada sebuah jaringan.
Jadi ACL ini mengawasi masuk dan keluarnya data-data yang melalui jaringan tersebut. Dari sana, ACL akan membandingkannya dengan satu set pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kita mulai pengkonfigurasiannya. Di sini saya akan membuat ACL, yaitu memblok suatu situs website. Dalam kasus ini saya memblok detik.com. Di sini kita klik di IP, lalu ke firewall. Lalu kita pergi ke layer 7 protokol, lalu klik add atau tanda tambah. Nah, untuk name-nya di sini bisa diisi apa saja. Di sini saya akan memberikan nama blok detik. Dan untuk di range EXP-nya bisa diisi dengan sebagai berikut. Nah, di sini detik.com sebagai target yang akan saya blok. Kita apply dan oke. Lalu pergi ke filter rules, klik add. Pada general, biarkan chain-nya pada forward. Untuk advance-nya di layer 7 protokol kita klik sekali dan akan otomatis pada blok yang nama tadi, yaitu blok detik. Lalu pindah ke action. Di sini actionnya kita pilih drop. Lalu klik apply dan oke. Selanjutnya pergi ke Mango. Di sini klik add. Pada general pilih forward lagi. Untuk advance, di sini kontennya bisa isi dengan detik. Lalu untuk actionnya di sini pilih add the destination to address list. Dan untuk address listnya bisa diisi dengan detik blok strip blok. Klik apply dan oke. Selanjutnya pergi ke Windows 7 atau kliennya. Nah, kita akan mencoba membuka detik.com. Di sini kita tunggu. Nah, sepertinya di sini tidak bisa terbuka untuk detik.com-nya. Kita coba untuk mematikan filter rules-nya atau mendisable-nya. Apakah di sini terbuka? Nah, dapat dilihat setelah filter rules-nya dimatikan, di sini detik.com-nya bisa terbuka. Kita coba lagi untuk me-enable-kannya lagi. Kita lihat di klien. Nah, di sini dapat dilihat bahwa situs detik.com-nya tidak bisa dibuka. Kita coba buka tab baru untuk memastikan apakah di sini masih terkonek internetnya.
Saya buka facebook.com. Nah, di sini bisa dilihat bahwa situs Facebook bisa diakses dan situs detik.com-nya masih tidak bisa diakses. Ini berarti klien hanya tidak bisa mengakses detik.com, tapi masih bisa mengakses situs website yang lainnya dalam internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Fendi Sdanto dengan NIM 210742105 dari kelas TMJ 2. Di sini saya akan mengkonfigurasi NAT di sistem operasi mikroketik OS. Di sini saya mempunyai dua buah sistem operasi, yaitu mikroketik OS dan Kali Linux sebagai PC kliennya. Kita lanjut ke Winbox. Di sini pertama-tama kita akan mengkonfigurasi DHCP kliennya dengan cara klik add, lalu interface-nya di header 1, lalu klik OK. Dan tunggu statusnya sampai bound. Lalu selanjutnya kita bisa melihat itu di address. Dan sini sudah ada tanda D, ya berarti dynamic yang sudah ada di IP internetnya. Lanjutnya sini kita akan menambahkan IP header 2-nya dengan cara klik add, lalu sini misalnya IP-nya 172.168.1/28. Interface-nya ada di header 2, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP servernya di header 2. Klik OK. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi firewall NAT-nya. Klik add, lalu chain-nya NAT, out interface-nya di header 1. Lalu action-nya mass coverage. Klik OK. Setelah itu kita bisa memanggil atau melakukan ping di sisi router. Bisa terhubung. Lalu kita akan mencoba di sisi kliennya. Lalu ke sini kita akan ping google.com. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.